Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupanku. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah ratapan kesesakan. Renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Matt Lucas. Mari kita mulai kisah inspiratif. Jinan, seorang anak perempuan berusia 5 tahun asal Suriah, terjebak di bawah reruntuhan bangunan lantai 2 yang ambruk akibat gempa. Ia berteriak minta tolong sambil melindungi adik laki-lakinya dari puing-puing di sekitar mereka. Tolong keluarkan aku akan lakukan apa saja. Ia berseru menyayat hati. Jadi pesuruhmu juga aku mau. Ratapan kesesakan dapat kita temui di seluruh Mazmur. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan,
Meski kita mungkin tidak pernah terimpit dalam reruntuhan akibat gempa, kita semua dapat mengenali rasa takut yang mencekam dari diagnosis medis yang sulit diterima, kesulitan ekonomi, ketidakpastian tentang masa depan, atau pengalaman kehilangan seseorang yang dikasihi. Pada saat-saat seperti itu, kita mungkin mencoba tawar-menawar dengan Allah agar Dia menyelamatkan kita. Namun, Allah tidak perlu dibujuk untuk menolong kita. Dia berjanji akan menjawab seruan kita, dan meski jawabannya itu bukan berupa kelepasan dari situasi kita, Dia akan tetap menyertai dan berpihak pada kita. Kita pun tidak perlu mencemaskan mara bahaya lain, termasuk kematian. Kita dapat berkata seperti pemazmur, "Tuhan menyertai aku untuk menolong aku. Aku akan melihat musuhku dikalahkan." Kita tidak dijanjikan untuk selalu diselamatkan secara dramatis seperti pengalaman Jinan dan adiknya. Tetapi kita dapat terus mempercayai Allah kita yang setia, yang telah memberi kelegaan kepada pemazmur. Dia tahu keadaan kita dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam kematian sekalipun. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Allah pernah membuktikan kesetiaannya saat Anda berada dalam kesusahan. Bagaimana Anda telah menyadari kehadirannya dalam saat-saat sulit. Hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Mazmur 118 adalah salah satu dari 6 mazmur yang dinamakan Halel Mesir. Mazmur-mazmur ini digunakan dalam perayaan Paskah, yaitu sewaktu orang Yahudi memperingati perbuatan Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Mazmur 118, mazmur terakhir dalam golongan ini, digunakan untuk mengakhiri perjamuan Paskah. Mazmur pujian syukur ini merayakan Hesed Allah, sebuah kata penting dalam bahasa Ibrani, yang berarti kasih yang setia, teguh, dan tidak berkesudahan. Mazmur ini diawali dan diakhiri dengan sebuah undangan untuk memuji Allah karena untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam Perjanjian Baru, menjelang masa-masa penderitaan dan kematiannya, Yesus menyebut dirinya sebagai penggenapan Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Pengorbanannya menjadi demonstrasi terbesar dari kasih setia Allah. Bersyukur kepada Tuhan. Sewaktu anak pertama lahir, anak kedua lahir, atau anak-anak Tuhan berikan kita bersyukur kepada Tuhan. Sewaktu sakit, susah, dan ditolong Tuhan keluar dari berbagai masalah kita bersyukur. Ketika diberkati kita bersyukur kepada Tuhan, semua itu baik dan sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan. Namun kita bersyukur kepada Tuhan tentu tidak hanya sekedar didasari oleh kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan saja. Ada hal yang lebih mendasari kita hidup bersyukur kepada Tuhan, sehingga kita dapat hidup bersyukur setiap keadaan dan situasi. Pemazmur mengajak kepada semua umat Israel untuk memuji Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan atau orang-orang menyembah kepada Tuhan untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalimat ini diulang hingga 5 kali, 4 kali di bagian awal dan 1 kali di bagian akhir. Hal ini menunjukkan suatu penekanan dan seruan yang berasal dari jiwa yang sangat meluap-luap, jiwa yang berkobar-kobar untuk memuji dan mengagungkan Tuhan. Pemazmur merupakan seorang raja keturunan Daud,
mengajak orang-orang untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang menyertainya dan telah dialami. Oleh kasih setia Tuhan, pemazmur merasakan perlindungan dan pertolongan Tuhan dalam segala kesesakan, kesusahan, dan ancaman yang dihadapinya. Pemazmur juga merasakan bahwa oleh kasih setia Tuhanlah dia dapat selamat dari berbagai ancaman bahaya dan penderitaan. Bahkan lebih dari itu, dia dapat mengenal kebenaran Tuhan dan mengalami keselamatan kekal. Kasih setia Allah tidak hanya berkaitan dengan pemeliharaan Tuhan, tetapi kasih setia Tuhan juga berbicara tentang penebusan dan keselamatan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Penyelamatan dan penebusan dikaruniakan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya dan hanya didorong oleh kasih Tuhan. Penebusan dan keselamatan yang kekal itu telah Allah genapi melalui penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya dari kematian. Oleh anugerah Allah dalam Tuhan Yesus, hidup kita tidak sia-sia. Hidup kita ada pengharapan. Pengharapan yang tidak sia-sia dijamin oleh Allah sendiri. Dalam Roma 8 ayat 39 mengatakan Allah menjamin tidak ada yang dapat memisahkan orang-orang yang dikasihinya dari kasih Allah dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, marilah kita selalu hidup bersyukur dan meninggikan nama Tuhan karena kasih setia-Nya bagi kita orang yang berdosa. Hidup bersyukur dan meninggikan nama Tuhan dengan taat dan setia beribadah dan melayani Tuhan, hidup menurut kehendak-Nya, hidup menjadi saksi Tuhan dan memberitakan Injil-Nya. Bersandarlah dan bergantunglah selalu pada kasih karunia Tuhan dalam berbagai tantangan dan kesulitan agar kita dapat terus bersyukur dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan umat-Nya. Tema khotbah yang akan kita renungkan, Tuhan mendengarkan seruan umat-Nya. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Ia akan mendengarkan kita. Kata mendengarkan berarti memperhatikan atau menggunakan telinga untuk mendengar sesuatu atau seseorang. Oleh karena itu, tindakan mendengarkan bersifat sukarela dan menyiratkan niat dari pihak subjek, tidak seperti mendengar, yang secara sederhana berarti melihat melalui telinga atau apa yang katana. Dalam bahasa Ibrani, kata yang digunakan adalah sama, yang digunakan 1160 kali dalam Alkitab. Pada dasarnya kata kerja ini berarti mendengarkan dengan telinga. Ada dua istilah dalam bahasa Inggris untuk kata mendengar, yaitu to listen dan to hear. Dua kata ini memiliki arti yang berbeda. Listening menunjukkan sebuah aktivitas yang disengaja. Artinya secara aktif mencoba untuk mendengar, memahami, dan memerhatikan apa yang didengar. Ketika seorang anak mendengar orang tuanya berbicara kepadanya, ia dituntut untuk mendengarkan dengan maksud untuk mengerti, memahami perkataan orang tuanya. Istilah kedua, hearing, adalah sesuatu yang terjadi tanpa ada upaya kesengajaan dalam melakukannya. To hear adalah mendengar dengan tidak disengaja, tidak untuk memahami. Ketika seseorang mendengar bunyi petir atau tangisan bayi, ia tidak merencanakan atau sengaja untuk mendengarnya. Dalam teks khotbah hari ini, kata yang digunakan lebih mengarah pada to listen. Allah mendengar seruan kita, Allah mendengar, memahami, dan memerhatikan apa yang kita serukan dan mohonkan kepadanya. Seruan kepada Tuhan menunjukkan satu permohonan yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan.
Dan Allah kita adalah Allah yang selalu mendengar seruan umat-Nya. Bahkan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan terhadap orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan berjanji untuk menjawab doa-doanya dan bahkan memberikan kelegaan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 118 ayat 5, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Mazmur 4 ini mengetengahkan tentang seruan Daud kepada Tuhan. Dan seruan ini merupakan doa Daud dan menjadi mazmur yang akan dinyanyikan oleh pemimpin biduan. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Ini adalah permohonan Daud, karena ia sadar bahwa perkenanan dan jawaban Tuhan atas doa-doanya bisa terjadi bukan karena siapa Daud atau apa yang telah dilakukan Daud, tetapi murni karena belas kasihan Tuhan. Jika kita dalami perikope ini, maka kita akan menemukan ada dua hal yang diserukan lebih lanjut oleh Daud di sini, yakni: pertama, Engkaulah Allah yang membenarkan aku. Tuhan bukan saja Allah yang benar, tetapi juga yang menciptakan sifat-sifat benar dalam diri Daud, dan dengan anugerahnya telah menjadikan Daud sebagai orang benar. Bahkan Tuhan pun yang akan memunculkan kebenaran Daud seperti terang. Dialah Allah yang membenarkan orang yang percaya kepadanya. Kedua, di dalam kesesakanku dulu Engkau memberi kelegaan kepadaku. Bahwa Tuhan telah melapangkan hati Daud dengan sukacita dan penghiburan yang kudus saat hatinya sesak. Tuhan telah memberikan kelegaan kepada Daud dengan membawanya keluar dari segala kesesakan. Pengalaman kelegaan dalam kesesakan inilah yang akan menjadi dasar untuk terus berharap dan percaya kepada karya Tuhan di masa depan. Apa yang Daud alami dan serukan kepada Tuhan juga berlaku buat kita yang percaya sampai saat ini. Kita berseru kepada Tuhan, memanggil Tuhan menandakan bahwa a. Kita adalah orang yang lemah di hadapan Tuhan. B. Kita adalah orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak berseru kepada Tuhan menandakan bahwa kita adalah orang yang bisa mengatasi semua persoalan, semua pergumulan, dan semua penderitaan. Dan kata Alkitab, celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan pada semua aspek hidupnya. Karenanya, berserulah kepada Tuhan dimanapun, kapanpun kita berada. Pertanyaan kita selanjutnya adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita dan menjawabnya. Perikope khotbah ini memberikan sebuah gambaran singkat bagaimana Tuhan bekerja menolong dan mendengar umat-Nya yang berada dalam kesulitan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan agar Tuhan mendengar doa dan seruan kita, yakni: pertama, kita harus berseru kepada Tuhan, agar Ia menjawab kita. Bila kita berseru kepada Tuhan, Ia akan menjawab. Tuhan tahu jika kita mengalami masalah dan Ia pasti bertindak pada waktu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih selalu ingin memberikan yang terbaik untuk umat-Nya, sekalipun dunia ini selalu penuh dengan semak duri. Jika kita berdoa, itu bukanlah dengan maksud untuk mengubah kehendak Tuhan, karena kehendak Tuhan harus terjadi. Tetapi,
Doa kita adalah penyerahan diri kita kepada bimbingannya, dan menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya. Jika kita berseru meminta tolong kepada Tuhan, Ia sebenarnya sudah siap menolong kita. Tetapi dengan berseru kepada Tuhan, kita akan mendengar suaranya dan kita akan mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kedua, Tuhan akan menyertai dan mendengarkan kita yang sedang berada dalam kesesakan. Tuhan juga akan menyertai kita yang dalam kesesakan. Itu adalah yang dijanjikan Tuhan jika kita mau menghampiri Dia dan mengutarakan segala persoalan dan perasaan kita. Tuhan tidak akan meninggalkan kita seorang diri dalam penderitaan kita. Memang dalam kesesakan kita mungkin merasakan dorongan untuk lari menjauhkan diri dari segala sesuatu, karena kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi, Tuhan jelas mengharapkan kita untuk lari kepadanya, agar Ia bisa memberi kekuatan dan kesabaran kepada kita. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ketiga, Tuhan akan meluputkan kita dari bencana dan meninggikan kita. Bagi umat-Nya yang mengalami masalah, Tuhan juga berkata bahwa Ia akan meluputkan mereka dari bencana dan memuliakan mereka. Ini adalah sesuatu yang harus selalu kita sadari selama kita hidup di dunia. Bahwa sebagai Bapa yang Maha Kasih, Tuhan tidak membiarkan kita mengalami masalah yang lebih berat dari kekuatan kita. Lebih dari itu, kita seharusnya tahu bahwa sebagai Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan sanggup melindungi kita dari bencana. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi masalah apapun, sehingga kita pada akhirnya akan memperoleh kemenangan di dalam Dia. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jika kita mendalami lagi bukti dalam kitab suci, maka kita akan menemukan bukti bahwa Tuhan selalu mendengar umat-Nya. Misalnya, Tuhan mendengar seruan orang Israel, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka." Sekalipun pada waktu itu keturunan Israel sudah lama sekali tidak melihat karya dan pekerjaan Tuhan, dan mereka sangat menderita dengan perbudakan yang begitu mengekang mereka, namun Tuhan mendengar seruan mereka dan Tuhan merencanakan pembebasan mereka sebagaimana Ia telah janjikan kepada Abraham. Apa yang dapat kita percayai adalah dalam keadaan yang sangat menekan, dalam segala penderitaan yang kita sedang alami, Tuhan mendengar seruan kita dan Ia akan membebaskan kita sebagaimana Ia janjikan dalam firman-Nya. Tuhan mendengar jeritan hati Hana. Pernahkah kita mengalami tekanan yang sedemikian berat dalam hidup sampai-sampai kita sulit untuk menceritakannya bahkan kepada Tuhan? Hana pernah mengalaminya. Hana mengalami tekanan batin bertahun-tahun yang ia alami karena perlakuan Penina, istri suaminya. Tekanan itu sedemikian berat hingga tak terkatakan. Namun Tuhan mendengar dan menjawab doa Hana.
Tuhan mengizinkan ia melahirkan Samuel yang di kemudian hari dipakai Tuhan mengurapi dua raja Israel, Saul dan Daud. Tuhan mendengar seruan doa umat-Nya. Ada begitu banyak ayat yang mencatat janji ini, misalnya, Dot dan umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Hal yang senada juga diungkap dalam Mazmur 91 ayat 15, Mazmur 66 ayat 19, dan masih banyak lagi. Jangan pernah meragukan Dia. Dalam pergaulan sehari-hari, mungkin kita mengalami kekecewaan karena sepertinya Tuhan tidak mendengar atau menjawab doanya, padahal belum tentu demikian. Perlu diingat bahwa itu bukanlah kesalahan Tuhan. Dia tidak pernah berdusta dan mengingkari janji-janjinya. Percayalah dan tetaplah berdoa, sebab Ia mendengarkan. Renungkan, apa yang hendak kita renungkan saat ini? Pertama, Tuhan pasti mendengarkan semua seruan kita jika kita beriman yang teguh kepadanya. Janji firman-Nya, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita, bahkan lebih dari yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kita ketahui, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kedua, Tuhan pasti memberikan kelegaan kepada kita sebab Dia mendengarkan seruan kita. Jika kita berseru kepadanya, Tuhan akan menjawab lebih daripada apa yang kita minta atau doakan. Tuhan tidak pernah mencobai kita, namun selalu ada maksud Tuhan dalam setiap pencobaan yang kita alami. Lalu kemudian setelah itu, kita akan merasakan kelegaan. Karena itu, yakinkanlah diri kita bahwa Tuhan setia mendengar seruan kita. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam Minggu Palmarum, biasanya kita membawa daun palem ke gereja. Daun palem adalah lambang keadilan, kebaikan, dan kebijaksanaan sehingga tepatlah jika mereka ingin memperoleh perkara-perkara itu pada diri Tuhan Yesus. Minggu Palmarum tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan Hari Raya Jumat Agung. Makna utama Minggu Palmarum yaitu Minggu Penghayatan akan arti penderitaan, juga dimaksud sebagai minggu pemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dua hal yaitu penderitaan dan kemuliaan seolah berlangsung menyatu. Maka makna dari Minggu Palmarum berarti menyiapkan penderitaan Kristus melalui pemuliaan terhadap pribadi Tuhan Yesus. Minggu Palmarum merupakan sebuah peringatan tentang Yesus yang dielu-elukan dan dimuliakan. Dalam bacaan kita disebutkan bahwa Yesus naik keledai, bukan kuda. Tindakan Yesus yang naik keledai ini sebenarnya hendak memberikan sebuah pesan kepada orang banyak yang mengeluh-elukan, bahwa kedatangan Dia bukan sebagai Mesias yang akan memimpin mereka berperang. Keledai dalam tradisi Timur merupakan simbol damai. Jadi kedatangannya adalah sebagai Mesias yang akan memberikan keselamatan dan mendamaikan manusia dengan Allah. Meski pesan itu jelas disampaikan secara tidak langsung oleh Yesus, tetapi ternyata pada awalnya para murid tidak memahaminya. Peristiwa Yesus dielu-elukan sebenarnya merupakan sebuah peristiwa di mana orang Yahudi membutuhkan sosok yang sanggup untuk membebaskan mereka,
Hal ini hendak mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah sosok yang sanggup untuk membebaskan dan menolong kehidupan setiap umat. Itulah sebabnya kita perlu selalu menghadirkan Dia dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya ketika kita merasa sudah mentok dan membutuhkan saja. Minggu Palmarum merupakan sebuah peringatan Yesus dieluk-elukan dan disambut sebagai Raja. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita pun harus selalu menyambut kehadiran Tuhan Yesus yang akan senantiasa menolong dan memberkati kita. Penyambutan kehadiran ini bukan sebuah bentuk formal dengan berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan," namun pujian itu harus nyata dalam setiap perilaku kehidupan kita. Mulut memuji, tetapi jika tindakan melukai hati Tuhan, maka yang terjadi tidak berbeda dengan orang Yahudi yang berseru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan," tetapi 5 hari kemudian berseru, "Salibkan Dia." Di dalam pemikiran orang banyak itu, seruan "Hosana" mempunyai hubungan yang paling kuat dengan daun palem. Hal ini mirip dengan peristiwa dalam Mazmur 118 ayat 25 yang paling familiar dengan orang Yahudi. Dalam perayaan Pondok Daun, Koor Bait Allah akan menyanyikan Mazmur 113-118 setiap pagi, dan saat mereka tiba pada Mazmur 118 ayat 25 dan mengatakan, "Hosana," maka semua laki-laki, muda dan dewasa, di Bait Allah melambai-lambaikan lulap, melati yang diikatkan dengan daun palem, sambil menyerukan, "Hosana," 3 kali. Gerakan ini adalah sebuah ekspresi dari sukacita atau kemenangan. Sehingga orang-orang Yahudi sudah biasa mengasosiasikan lulap tersebut dengan seruan, "Hosana." Itulah sebabnya mereka secara spontan menyerukan Mazmur 118, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Saat mereka melambai-lambaikan daun palem, ucapan ini pada permulaannya ditujukan kepada para peziarah yang datang ke Bait Allah. Namun ucapan ini juga mempunyai aplikasi yang khusus kepada Mesias. Menurut catatan Midrash dari Mazmur 118, "Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan," menjelaskan bahwa berkat itu akan datang dari Tuhan, khususnya dari rumah Tuhan. Oleh sebab itulah, jikalau kita menginginkan berkat dari Tuhan, kita harus datang ke tempat yang memang Tuhan inginkan berkat itu dilimpahkan, yaitu gereja Tuhan. Ulangan 12 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 25 memberitahukan kepada kita di tempat yang dipilih Tuhan itulah kita harus benar-benar menjaga konsistensi kita di dalam mengikuti pertemuan ibadah. Ditambah lagi, jikalau kita dengan giat melayani Tuhan, disitulah Tuhan memerintahkan berkat untuk ada di tempat yang sudah Ia tentukan, yaitu hidup untuk selama-lamanya. Dengan demikian, kita akan memperoleh berkat jikalau kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan lewat gerejanya. Pertanyaan kita sekarang, apa bukti bahwa Dia yang datang dalam nama Tuhan diberkati Tuhan? Ada beberapa bukti bahwa Dia yang datang di dalam nama Tuhan diberkati, yakni: pertama, karena Dia yang datang di dalam nama Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita. Kedatangan Yesus ke dalam dunia telah menjawab doa-doa kita karena Dia telah memberikan keselamatan bagi kita. Kedua, karena Dia yang datang di dalam nama Tuhan itu memberikan hari kepada kita untuk memuji Tuhan.
Marilah merayakan hari raya untuk kehormatan Allah itu dengan sukacita besar. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Keseluruhan waktu zaman Injil, waktu perkenanan itu, hari penyelamatan itu, itulah waktu yang dijadikan Tuhan. Itu adalah hari perayaan yang terus berlanjut, hari yang harus dipelihara dengan sukacita. Akan sangat tepat bila waktu itu dipahami sebagai hari Sabat Kristiani, hari yang kita kuduskan untuk memperingati kebangkitan Kristus, ketika batu yang ditolak itu mulai ditinggikan. Tugas-tugas yang harus kita kerjakan pada hari Sabat itu, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya, bukan hanya karena penetapan hari itu, bahwa ada hari seperti itu yang ditetapkan Tuhan, tetapi kita bersukacita di dalam peristiwa itu, yaitu mengingat Kristus menjadi batu penjuru. Kita harus bersukacita bagi kehormatannya dan bagi berkat-Nya untuk kita. Hari-hari Sabat harus menjadi hari-hari untuk bersukacita, supaya dengan begitu hari-hari Sabat itu boleh menjadi seperti hari-hari di dalam sorga bagi kita. Lihatlah betapa baiknya majikan yang kita layani, yang sesudah menetapkan satu hari untuk hari kebaktiannya, juga menetapkan untuk merayakannya dalam sukacita yang kudus. Ketiga, karena Dia yang datang di dalam nama Tuhan itu memberikan berkat-Nya bagi kita, Dia yang datang dalam nama Tuhan akan memberkati kita dari rumah-Nya, dan menerangi kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Keempat, karena Dia yang datang di dalam nama Tuhan itu memberikan kita memuji Tuhan. Tuhan ingin supaya semua orang di sekitarnya mengucap syukur kepadanya atas kabar baik tentang sukacita besar ini, karena ada seorang penebus, yaitu Kristus Tuhan. Di dalam Dia, Allah menyatakan kebaikan-Nya kepada manusia dan bahwa untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Di dalam Dia, kovenan kasih karunia itu dibuat, dan di dalam Dia kovenan itu menjadi kovenan yang pasti, digenapi, dan kekal. Ia mengakhiri Mazmur ini sebagaimana Ia memulainya, karena kemuliaan Allah haruslah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dari semua yang kita persembahkan kepada Dia. Dikuduskanlah nama-Mu dan Engkaulah yang empunya kemuliaan. Dan perkataan ini sungguh sesuai untuk mengakhiri sebuah nubuat tentang Kristus. Malaikat-malaikat mengucap syukur atas penebusan manusia. Kita mengenangkan sengsara Tuhan Yesus, namun pada hari ini pula kita mengikuti kisah sengsara Yesus. Dia diolok-olok, disesah dan wafat di kayu salib. Suasana menjadi terbalik. Inilah gambaran misteri Yesus yang datang sebagai Raja yang menderita. Minggu Palma mengawali pekan sengsara Yesus. Seruan kemuliaan berubah menjadi teriakan kesengsaraan. Saat ini membuka mata kita akan Yesus datang sebagai Raja yang penuh kesederhanaan dan kerendahan hati. Minggu Palma mengingatkan kita pula bahwa kemuliaan didahului oleh penderitaan. Harusnya kita rayakan dalam semangat kasih dan korban. Kita diajak untuk menyambut Yesus memasuki kota Yerusalem dengan melibatkan seluruh diri kita. Kita bukan saja menghamparkan pakaian kita, akan tetapi diri kita supaya dilalui Yesus. Karena itu, sambutlah Yesus yang datang di dalam nama Tuhan agar hidup kita diberkati-Nya. Apa artinya Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku? Pemazmur menyatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku. Dialah yang menjadi keselamatanku,
Ayat ini merupakan kutipan persis dari Keluaran 15 ayat 2. Bagian dari nyanyian kemenangan Musa setelah menyeberangi Laut Merah. Dalam Mazmur 18 ayat 1. Daud mengulangi kalimatnya, "Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku." Mazmur 118 adalah mazmur ucapan syukur. Orang yang beribadah memulai dengan memuji Tuhan atas kasih-Nya yang teguh dan kekal. Dalam ayat 5, pemazmur berseru kepada Tuhan dalam kesusahannya, dan Tuhan menjawab serta menyelamatkannya. Penulis lagu kemudian membandingkan kekuatan manusia dengan keperkasaan Tuhan dan mengakui bahwa sumber pertolongan dan kelangsungan hidupnya yang sebenarnya adalah Tuhan, yang menjadi kekuatan hidupnya. Mungkin dalam kesusahan Anda tidak pernah meminta bantuan Tuhan. Dalam kondisi kebutuhan Anda yang melemah, Anda tidak pernah membayangkan Tuhan dapat menjawab, bahwa Dia akan turun dari surga untuk menyelamatkan Anda dari perairan dalam. Mungkin Anda di sini membaca halaman ini karena hati Anda ingin mengetahui, bagaimana Tuhan dapat menjadi kekuatan dan lagu saya. Kekuatan yang datang dari Tuhan, yang melepaskan manusia dari kematian dan memperlengkapi mereka untuk mengikuti Dia dan aman dari bahaya selama-lamanya, bukanlah kekuatan fisik tetapi spiritual. Yang pertama dan terpenting, kita memerlukan kekuatan keselamatan dari Tuhan. Manusia tidak mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya Allah yang dapat menyelamatkan kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan ini bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah, dan bukan karena perbuatanmu, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat memegahkan diri. Yang kita perlukan untuk diselamatkan hanyalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Begitu kita menerima kekuatan Allah dalam keselamatan, kita bisa mulai memahami kehebatan kuasa Allah yang luar biasa bagi kita yang percaya kepadanya. Inilah kuasa perkasa yang sama yang membangkitkan Kristus dari kematian dan mendudukkan Dia di tempat terhormat di sebelah kanan Allah di alam surga. Tuhan memampukan kita untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya yang perkasa. Kekuatan Tuhan membebaskan kita secara total dan memberdayakan kita untuk berbuat baik. Jika kita menginginkan Tuhan menjadi kekuatan hidup kita, kita dapat berdoa memohon kekuatan rohani yang luar biasa ini. Untuk alasan inilah aku berlutut di hadapan Bapa. Saya berdoa semoga dengan kekayaan kemuliaan-Nya Ia menguatkan kamu dengan kuasa melalui Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga Kristus dapat berdiam di dalam hatimu melalui iman. Dan aku berdoa agar kamu, yang telah berakar dan diteguhkan dalam kasih, dapat mempunyai kekuatan, bersama dengan semua umat Tuhan yang kudus, untuk memahami betapa luas dan panjangnya, tinggi dan dalamnya kasih Kristus, dan untuk mengetahui kasih yang melampaui pengetahuan ini, supaya kamu dipenuhi sampai pada batas kepenuhan Allah. Bagi Dia, yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau bayangkan, sesuai dengan kuasa yang bekerja di dalam kita, bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Kita tidak memerlukan sumber kekuatan atau pembebasan lain apapun karena Yesus Kristus adalah kekuatan hidup kita. Bahkan ketika kita merasa lelah dan tidak berdaya, kuasa-Nya menjadi sempurna dalam kelemahan kita.
kehidupan Kristus yang tanpa batas adalah sumber kekuatan bagi mereka yang menjadi milik-Nya. Jika kita mencari Tuhan setiap hari untuk menjadi sumber rohani kita, Dia memperbaharui dan memenuhi kita dengan roti hidup dan air hidup. Dia memberi kita kekuatannya agar kita dapat berjalan di jalannya dan bertahan melalui setiap keadaan yang kita hadapi. Seperti Rasul Paulus, kita dapat berkata, "Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Kristus, yang memberi kekuatan kepadaku." Seperti pemazmur, kita dapat menyatakan, "Tuhan adalah kekuatanku dan nyanyianku." Tuhan adalah kasih dan setia. Hari topik yang kita renungkan adalah Tuhan adalah kasih dan setia. Kasih setia adalah gagasan yang menyatakan kasih yang setia dalam tindakan dan kerap dalam Perjanjian Lama merujuk pada kasih setia yang telah diungkapkan dalam hubungan kovenannya dengan Israel. Kasih setia Tuhan adalah menunjukkan akan kelembutan, kebaikan dan kemurahan yang tak bersyarat. Sebuah hubungan di mana Dia mencari manusia dengan kasih dan kemurahan. Kasih setia Tuhan mengekspresikan baik loyalitas Tuhan terhadap perjanjiannya dan kasih-Nya terhadap umat-Nya beserta dengan sebuah kesetiaan untuk memelihara janji-janji-Nya. Mazmur 36 ini adalah mazmur yang berisikan tentang kasih setia Allah dalam bentuk puji-pujian dan pengakuan percaya. Kalau kita membaca perikop ini, yang dipuji pemazmur adalah kasih dan setia Allah, keadilan dan hukum Allah. Kasih setia Allah yang menjamin hidup di bumi ciptaannya adalah begitu luas, sehingga tak dapat dibayangkan manusia. Kasih setia Tuhan sampai ke langit dan sampai ke awan-awan. Keadilan Tuhan dan hukum-Nya seperti gunung-gunung yang tinggi dan dalamnya sedalam samudera raya. Begitu hebatnya kasih setia Tuhan dan begitu mulianya keadilan dan hukum-Nya, segala sesuatu diselamatkan oleh-Nya. Itulah sebabnya pemazmur dengan rasa kagum mengungkapkan pengakuan percaya, "Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah, anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu." Bila kita ingat tentang kasih Tuhan dalam hidup ini, sampai kapanpun kita takkan sanggup menghitung dan mengukurnya. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan atas kita sungguh tiada terbilang. Betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Namun seringkali kita kurang menyadarinya. Yang kita ingat-ingat hanyalah besarnya masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita alami. Masalah dan kesulitan yang ada laksana tembok tebal yang menghalangi dan menutupi pandangan mata kita untuk melihat kebesaran kasih Tuhan. Kasih setia adalah ungkapan di dalam Perjanjian Lama yang memiliki ikatan rohani yang dalam dengan ungkapan dalam Perjanjian Baru, yaitu kasih karunia. Kasih setia berbicara mengenai kasih Allah yang sungguh-sungguh kepada umat-Nya. Kasih ini mengandung belas kasihan yang menangguhkan penghukuman atas pelanggaran kita, juga mengandung kebaikan-Nya yang melimpahkan kepada kita semua yang kita perlukan. Hati Daud untuk kasih karunia Allah ini dapat kita saksikan lewat cara Daud menghargai kasih setia Allah. "Betapa berharganya kasih setiamu, ya Allah." Serangkaian ayat-ayat renungan dalam beberapa hari ke depan akan memperlihatkan mengapa Daud begitu menghargai kasih setia Allah. Hal ini melibatkan akibat jangka panjang dari karya Allah di dalam hidup kita sesuai dengan kasih setia-Nya. Pemazmur memuji kasih setia Allah. Ia mengagungkan keadilan dan hukum Allah.
Ia juga memuji kasih setia Allah yang menjadi sumber dan naungan hidup. Keempat hal, yaitu kasih, keadilan, hukum dan kasih setia, menjadi penjamin hidup untuk semua. Keempat hal itu menjadi prasyarat hidup dalam Allah. Dengan bahasa manusiawi hidup itu dilukiskan dengan ungkapan lemak yang mengenyangkan dan air yang menyegarkan. Ya, Allah adalah sumber hidup. Seperti kata lagu, Tuhan, sumber hidupku. Sumber hayat dikaitkan dengan terang. Terang Allah menjadi sumber hidup. Apa yang hendak kita pelajari dari kasih setia Tuhan ini? Pertama, kasih setia Tuhan tidak sekedar diceritakan dan dirayakan, tapi juga diwujudkan. Orang percaya yang mengalami kasih setia Tuhan harus hidup dalam kasih setia. Kasih setia adalah dua hal yang berbeda namun menyatu dalam tindakan iman. Kasih tanpa kesetiaan ibarat fata morgana, indah dipandang, namun akan segera hilang. Kesetiaan tanpa kasih hanyalah ketaatan yang hampa, hidup yang dipenuhi dengan kewajiban belaka. Mewujudkan kasih setia kita tidak boleh dipaketkan dengan materi. Kalau ada uang, aku sayang padamu, kalau tidak ada uang kita pisah. Melainkan satu paket dengan ketulusan dan ucapan syukur. Kedua, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Selalu baru tiap pagi, kokoh atau berubah untuk selama-lamanya, berlaku dalam segala zaman, generasi dan keadaan. Kasih setianya bersifat aktif dan persisten mendatangi hidup kita, teguh dan penuh belas kasihan. Ketiga, kasih setia Tuhan akan menopang seluruh kehidupan orang. Orang yang dimaksud itu adalah orang yang a. takut akan namanya, b. terikat dalam perjanjian kekal dengan Allah, c. percaya atau taat kepada perintahnya, d. kembali kepada Tuhan dalam pertobatan, e. mengandalkan Tuhan dan berseru kepadanya. Inilah yang menjadi kekuatan bagi jiwa ketika kita dapat bersandar pada kekuatan kasih setianya. Tuhan tetap setia sekalipun kita tidak setia. Ia dekat meskipun seringkali kita yang menjauh darinya. Oleh sebab itu bersyukurlah karena Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan kekal selamanya. Saat kita merasa cemas, gelisah dan tidak tenang ketika melihat keadaan suatu bangsa, kota ataupun anggota keluarga yang hidup tidak benar, berserulah kepada Tuhan dan pegang firman-Nya, dan bersandar pada kasih setianya yang tidak pernah berubah. Timbul pertanyaan kita sekarang, bagaimanakah cara kita untuk menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yakni: pertama, kita harus beriman yang teguh kepada Tuhan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Yesus rela memberikan nyawanya kepada mereka yang Dia sebut sebagai sahabat, dan ini telah dibuktikan lewat kematiannya di kayu salib. Siapa sahabat Yesus? Murid-muridnya? Siapa murid-murid Yesus? Mereka yang mengikuti Yesus dan tetap setia. Apakah yang menyebabkan kita tidak mau mengikuti Yesus lagi? Keuangan yang tidak kunjung baik, pasangan hidup yang tidak kunjung datang. Tantangan dapat datang ketika kita ditawari pekerjaan di luar kota yang dapat membawa kita jauh dari Tuhan. Tantangan dapat juga datang dari pasangan hidup dari luar yang mengajak kita meninggalkan Tuhan. Saat itu semua datang, dapatkah kita tetap mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan?
Apapun pergumulan kita saat ini, percayalah semua tidak lebih berat dari apa yang sudah dialami Yesus. Dia telah menunjukkan kasih-Nya yang terbesar. Mari kita tetap setia dalam kondisi apapun dalam hidup ini. Kedua, kita harus patuhi perintah Tuhan. Yesus telah melakukan semua tugas dari Bapa di surga sampai selesai. Diawali dengan kelahirannya sebagai manusia sampai mati di kayu salib. Penderitaan menuju salib sangatlah berat. Dalam kondisi terberat Yesus tetap mematuhi perintah Bapa. Dia adalah teladan karakter setia. Hendaknya kita mengikuti teladan ini, mematuhi perintah Tuhan. Sikap ini bisa dibuktikan dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dalam pelayanan misalnya, seberapa sulit kita sedang membantu hidup orang lain selagi itu masih tanggung jawab kita, maka kita harus menolongnya. Dalam pekerjaan misalnya, kita harus menyelesaikan pekerjaan yang telah dimulai hingga selesai dan memastikan tidak merugikan pihak lain. Mematuhi perintah Tuhan adalah bukti kita mengasihi Tuhan. Mengasihi tidak sebatas berkata, "Saya mengasihi Tuhan," tidak mungkin mengasihi tanpa perbuatan. Jika kita tidak mematuhi firman Tuhan, atau mematuhi setengah-setengah, secara otomatis kita sedang menolaknya. Dan, apakah dengan menolak Tuhan kita masih bisa dikatakan setia? Kepatuhan seseorang kepada Tuhan dilihat dari bagaimana ia melakukan bukan hanya hal-hal yang disukainya saja, melainkan juga hal-hal yang tidak disukainya demi kasih-Nya kepada Tuhan. Ketiga, kita harus mulai dari perkara kecil. Banyak hal dimulai dari langkah-langkah kecil, demikian pula dengan kesetiaan. Kita bisa belajar setia lewat perkara-perkara kecil, seperti membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, pergi beribadah, dan mengerjakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Setia dalam perkara kecil tidak hanya terbatas dalam hal-hal rohaniah. Contohnya, seorang pedagang yang menjual barang dengan jujur. Ia mengatakan bahwa produknya asli karena memang itu barang asli, sehingga pembeli yang melihat integritasnya lalu memutuskan menjadi pelanggannya. Perkara-perkara kecil apa yang dipercayakan kepada kita saat ini? Menyusun proposal harga, membeli barang untuk perusahaan, datang tepat waktu, baik ke kantor maupun ke gereja. Apapun itu, mari lakukan dengan setia mulai hari ini. Apa yang hendak Anda renungkan? Pertama, kasih setia Tuhan memungkinkan kita menjalani kehidupan hingga kini. Di tengah banyaknya mara bahaya, penyakit, ancaman yang membuat hidup kita sebenarnya sangat dekat dengan maut. Tetapi kasih setia-Nya selalu menyelimuti kita sehingga maut tidak dapat menyentuh kita. Kedua, kasih setia Tuhan membuat kita tidak dihukum sekalipun banyak dosa dan pelanggaran yang berulang-ulang kita lakukan. Sering kita tidak peduli dengan nasihat firman Allah. Kita sering bersungut-sungut, tidak taat hukum dan tidak peduli dengan keadilan. Kita sering lupa dengan kebaikan dan sering meniadakan hal baik yang kita terima. Sebaliknya lebih sering dan hafal dengan hal buruk yang menimpa kita. Ketiga, kasih setia Tuhan melayakkan kita bermohon pada belas kasih-Nya. Bermohon agar Dia memerhatikan dan menolong kita dalam kelemahan kita, agar Dia menyelamatkan kita, agar kita melihat kebaikan orang-orang pilihan Tuhan. Karena itu, teruslah berjuang untuk hidup dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Bapa Surgawi, aku berseru kepadamu,
karena tahu Engkau selalu mendengarkanku. Terima kasih, karena Engkau setia dan penuh kasih. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.